Shalom teman-teman. Shalom. Gimana nih kabar teman-teman semuanya? Pastinya baik dong ya, dan selalu dalam penyertaan Tuhan Yesus Kristus. Saat ini di hari yang bahagia ini, pertama-tama saya mau mengajak teman-teman untuk bangkit berdiri dahulu. Nah, teman-teman tahu nggak sih kenapa kok di sini nih di belakang juga ada balon-balon yang indah banget serta warna-warni? Ada yang tahu nggak ya? Ya, pada hari ini kita mau menyongsong hari ulang tahun GKJ Jebres kita tercinta ini atas kebaikan Tuhan Yesus Kristus yang sangat luar biasa untuk gereja kita kali ini sampai saat ini, hingga saat ini gereja kita ini berusia 18 tahun teman-teman. Untuk merayakannya, mari kita memulai ibadah kita kali ini. Ya walaupun ya teman-teman masih dalam ibadah online, tapi teman-teman di rumah tetap semangat kan untuk mengagungkan nama Tuhan. Kita mau mengawalinya dengan memujikan Tuhan Yesus baik. Kita berdoa, saya hantarkan. Selamat malam Yesus, selamat malam Bapa, selamat malam Roh Kudus. Terima kasih Yesus, mengucap syukur ketika Engkau boleh mengumpulkan kami untuk ibadah online pada hari ini Bapa. Kiranya Engkau memberkati ibadah online dari awal pertengahan hingga akhirnya nanti Yesus. Kiranya Engkau juga memberkati setiap dari kami agar mampu menerima serta mampu menjalankan segala perintah-Mu Yesus. Terima kasih Bapa. Haleluya. Amin. Langsung saja teman-teman, kita mau masuk ke acara inti kita. Acara inti kita adalah ceramah yang akan dibawakan oleh Bapak Warto. Namun sebelumnya kita mau pujikan Bapa Engkau sungguh baik.
sungguh baik, kasih-Mu melimpah di hidupku. Ku berterima kasih, berkat-Mu hari ini yang Kau sediakan bagiku. Ku naikkan syukurku buat hari yang Kau beri, tak habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu. Selalu baru dan tak pernah terlambat pertolongan-Mu. Besar setia-Mu di sepanjang hidupku. Kita pujikan dari awal. Bapa, Engkau sungguh baik, kasih-Mu melimpah di hidupku. Ku berterima kasih, berkat-Mu hari ini yang Kau sediakan bagiku. Ku naikkan syukurku buat hari yang Kau beri, tak habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu. Selalu baru dan tak pernah terlambat pertolongan-Mu. Besar setia-Mu di sepanjang hidupku. Acara selanjutnya saya serahkan Pak Walter. Terima kasih. Mari kita berdoa. Tibalah bagian untuk kami ya Tuhan, duduk dengan diam dan tenang mendengarkan sabda kebenaran firman-Mu. Berfirmanlah Tuhan, kesempatan malam hari ini kami hamba-hamba-Mu telah siap untuk mendengarkan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa dan ucap syukur. Amin. Shalom. Shalom. Para pemuda remaja GKJ Bres yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, tema besar ulang tahun gereja kita di tahun 2020 adalah merayakan kebaikan Tuhan. Nah, tema pada malam hari ini yang akan saya sampaikan adalah Tuhan baik.
Nah, bagian firman Tuhan yang akan kita baca dari Mazmur 145 ayat 8 sampai ayat yang ke-13. Demikian sabda Tuhan. Tuhan itu pengasih dan penyayang, panjang sabar dan besar kasih setianya. Tuhan itu baik kepada semua orang dan penuh rahmat terhadap segala yang dijadikannya. Segala yang kau jadikan itu akan bersyukur kepadamu ya Tuhan, dan orang-orang yang kau kasih akan memuji Engkau. Mereka akan mengumumkan kemuliaan kerajaan-Mu dan akan membicarakan keperkasaanmu, untuk memberitahukan keperkasaanmu kepada anak-anak manusia dan kemuliaan semarak kerajaan-Mu. Kerajaan-Mu ialah kerajaan segala abad, dan pemerintahan-Mu tetap melalui segala keturunan. Tuhan setia dalam segala perkataannya dan penuh setia, kastia dalam segala perbuatannya. Demikian kesaksian pemazmur yang boleh mendasari persekutuan kita dalam menyongsong ulang tahun gereja kita yang ke-18. Nas kita yang perlu kita renungkan bersama-sama di ayat 9 tertulis demikian. Tuhan itu baik kepada semua orang dan penuh rahmat terhadap segala yang dijadikannya. Teman-teman yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, dalam nyanyian rohani ada lagu pujian yang salah satu liriknya tertulis demikian. Ku tahu Bapa peliharaku, Dia baik, Dia baik. Ku yakin Dia selalu sertaku, Dia baik bagiku, dan seterusnya. Nah, ketika teman-teman menyanyikan lagu tersebut dan dengan yakin menyatakan bahwa Tuhan itu baik, kita selalu mengatakan bahwa Tuhan itu baik apabila kita menerima sesuatu yang baik dari Dia. Kita mengatakan bahwa Tuhan itu menyertai kita apabila kita menerima berkat yang baik juga dari Dia. Nah, persoalannya adalah ketika kita ada dalam satu persoalan, ada satu masalah, apakah kita masih mampu bisa mengatakan Tuhan itu baik? Tuhan tetap baik. Ketika kita melihat orang fasik dan tidak mengenal Tuhan, seakan-akan diberkati Tuhan, apakah kita masih dapat mengatakan bahwa Tuhan itu baik? Ini perenungan yang perlu kita rasakan, yang perlu kita jawab sebagai anak-anak Tuhan. Nah, bagian Mazmur yang kita baca, yang kita dengarkan malam hari ini, pemazmur memuji Tuhan secara pribadi sesuai pengenalannya akan Tuhan. Bagi pemazmur, Tuhan itu baik bagi semua orang tanpa terkecuali. Tidak mempersoalkan statusnya, gendernya, etnisnya, agamanya, dan lain sebagainya. Tapi pemazmur lebih mengenal kebaikan Tuhan itu karena telah mengalami secara pribadi dan bukan teori saja. Nah, kalau teman-teman sebagai orang percaya, sebagai orang Kristen, mengatakan Tuhan itu baik, tentu didasari, dilandasi lebih
mengenal lebih dulu kebaikan Tuhan karena kita sedang mengalami, sudah merasakan secara pribadi dari waktu ke waktu, sehingga bukan hanya teori saja. Teman-temanku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus dimanapun berada, Yesus Kristus anak Allah mau mati untuk kita. Ketika kita tanpa sadar masih memusuhinya, masih hidup dalam dosa. Ia mau mati untuk kita orang berdosa yang tidak layak menerima kebaikannya. Tuhan bahkan berkenan tinggal dalam tubuh kita dan menjadikan rumahnya. Roh Kudus tinggal dalam diri kita dan tidak akan pernah meninggalkan kita. Tuhan yang Maha Dahsyat itu berkenan tinggal dalam kita, dan itu adalah fakta yang luar biasa. Tuhan itu sungguh baik, amat baik, dan terlalu baik untuk kita semua yang mengenalnya. Keselamatan kita dijamin oleh kebaikan Tuhan itu. Tidak ada apapun dan siapapun yang dapat merampas kita dari tangan Tuhan yang baik itu. Oleh karena itu, tiada lain kalau teman-teman sudah menemukan, sudah merasakan, sudah mengalami, yang kita lakukan adalah bersyukur kepada Tuhan yang baik itu dengan hidup menurut kehendak-Nya, yakni melakukan segala perintah-Nya dengan kuasa dan pimpinan Roh Kudus. Kita baru tahu bahwa Tuhan itu baik setelah segala sesuatunya berakhir dengan baik. Kita tahu bahwa masalah yang ada di depan kita adalah proses bagi kita untuk mengenal Tuhan lebih baik lagi. Sehingga kita dapat berkata, Tuhan itu baik. Dari apa? Dari proses yang kita alami, yang kita jalani, persoalan-persoalan dalam hidup kita, dan pada akhirnya kita bisa selesai. Itu membuktikan Tuhan berkarya. Tuhan baik kepada kita sekalian. Oleh karena itu, sebagai anak-anak muda, dan juga dalam rangka menyongsong ulang tahun gereja kita, dan kita diberikan pemahaman Allah itu baik, kita sebagai anak-anak muda punya tanggung jawab, perlu memberitakan kebaikan Tuhan itu kepada semua orang, bahwa Tuhan juga baik kepada mereka. Mereka tidak perlu menerus berada dalam kepenatan, dalam letih lesu, dan beban berat, karena ditindas oleh iblis dan dikuasai oleh keinginan daging, keinginan mata, dan keangkuhan hidup. Dengan demikian, semua orang akan mengetahui kebaikan Tuhan itu dan dapat memutuskan untuk percaya, yakin kepada Tuhan Yesus Kristus dan menikmati anugerah Tuhan yang hebat itu. Sekali lagi, saya percaya teman-teman, baik yang ada di tempat ini, yang berpelayan malam hari ini, maupun yang ada di rumah, pernah mengalami, pernah merasakan kebaikan Tuhan. Tiba saatnya kita akan berbagi, kita akan sharing dengan siapapun, dengan keluarga kita, dengan teman-teman kita, dengan siapapun yang ada di sekitar kita, tentang kebaikan Tuhan. Tuhan memberkati kita sekalian. Amin. Sampai pada WL.
Terima kasih Pak Warto atas firman-Nya. Semoga menjadi berkat untuk teman-teman semua dan bagi orang-orang yang mendengarkannya. Saat ini teman-teman kita mau melihat sedikit cuplikan tentang ucapan selamat ulang tahun untuk gereja kita ini dari perwakilan remaja dan pemuda. Selamat ulang tahun GKJ Jebres yang ke-18 tahun. Semoga semakin maju, bertumbuh, berkembang, terus berkarya, semakin dewasa, menjadi berkat, dan terus diberkati. Tuhan menyertai kita sekalian. Nah, kalau tadi sudah melihat, sekarang kita mau mendengarkan kesaksian dari Bapak Warto. Waktu dan tempat dipersilahkan. Ya, terima kasih. Gereja kita GKJ Jebres ini didewasakan tanggal 28 Oktober 2002. Sehingga kalau di tahun 2020 ini gereja kita berusia 18 tahun. Nah, di tahun ini memang secara khusus dan unik kita tidak bisa melakukan kegiatan ulang tahun seperti tahun-tahun yang lalu. Karena apa? Karena situasi pandemi COVID-19. Tetapi sekalipun demikian, di tengah-tengah situasi kondisi demikian, tidak membuat kita dihalang-halangi atau terhalang untuk tetap bersyukur merayakan ulang tahun gereja kita yang ke-18. Nah, di tengah-tengah pandemi COVID-19 ini ada banyak pelajaran yang dapat kita petik dalam perjalanan gereja kita sampai di usia 18 tahun. Yang pertama, di awal-awal pandemi ada banyak kekhawatiran, ketakutan bagaimana ketika pemerintah, ketika protokol kesehatan membuat kita tidak bisa beribadah tatap muka di gereja. Ini menjadi satu persoalan. Tetapi Tuhan tetap memberikan jalan keluar tepat pada waktunya. Mungkin pemuda teman-teman yang atau remaja yang mengikuti perkembangan gereja kita, dulu tidak pernah terbayangkan bagaimana menyelenggarakan ibadah online. Serta-merta ketika majelis memutuskan harus ibadah online, ibadah keluarga di rumah masing-masing, maka dengan segala daya upaya ada tercetus ide dari beberapa pemuda remaja untuk membuat yang namanya tim multimedia dengan alat yang sangat sederhana. Nah, 1 kali, 2 kali, 3 kali online dengan alat sederhana, ada satu warga jemaat yang tergugah, kemudian bisa satu persatu menambah, memperbarui alat untuk syuting. Ada kamera besar persembahan, kemudian diperlengkapi dengan berbagai pernak-pernik yang lain. Sehingga kita bisa memberikan layanan kepada warga jemaat untuk ibadah di rumah dengan baik lagi. Itu satu sisi. Nah, yang kedua, dulu kita sebelum ada pandemi, relasi kita dengan keluarga mungkin agak renggang. Ya. Yang anak-anak muda punya komunitas sendiri, punya acara sendiri. Yang orang tua juga punya acara sendiri. Bahkan kalau ibadah pun kadang-kadang tidak bisa bersama-sama ke gereja. Tetapi kemudian apa? Dengan ibadah keluarga di rumah masing-masing, kita bisa menjalin yang namanya keakraban, kebersamaan. Kita bisa menyadari arti penting sebuah keluarga. Ada kehangatan, ada cinta kasih, ada perhatian, dan kita membangun ibadah bersama dengan keluarga di rumah masing-masing sekian bulan lamanya.
Nah, kemudian kita juga diizinkan kembali ibadah onsite. Ibadah tatap muka di gereja ini dengan tetap mematuhi protokol kesehatan. Nah, sekalipun kita sudah mengadakan ibadah di gereja ini, ternyata tidak semua warga jemaat diizinkan beribadah. Oleh karena kondisi kesehatan, oleh karena batasan umur dan sebagainya, maka tetap kita menjalankan ibadah online bagi warga jemaat yang tidak bisa bergereja. Nah, kemudian juga tentang rangkaian ibadah HUT gereja kita yang ke-18. Semestinya dilakukan dengan meriah dengan rangkaian-rangkaian yang mengikutinya. Mungkin ada jalan sehat, ada olahraga dan sebagainya. Terpaksa di tahun ini dibuat sangat-sangat sederhana. Kalau teman-teman lihat di warta jemaat, berita gereja, di antaranya rangkaian ulang tahun gereja kita di tahun ini hanya apa? Ibadah pra HUT gereja kita yang 18 di tanggal 25 Oktober. Kemudian di hari ulang tahun kita menyelenggarakan ibadah online. Karena tentu tidak bisa menghadirkan seluruh warga jemaat pada saat bersamaan. Maka yang dipilih adalah ibadah online. Kemudian nanti perayaannya dilakukan pada tanggal 1 November. Nah, di antara itu juga ada persekutuan doa secara online di tanggal 26 dan 27. Itu bagian rangkaian kegiatan yang sederhana dan bersyukur kalau pemuda remaja kali ini juga mengambil bagian dalam rangkaian ulang tahun gereja kita yang ke-18. Nah, kaitannya dengan tema tadi, sekali lagi kita diingatkan di tengah-tengah situasi pandemi COVID-19 ini bukan saatnya kita untuk berkeluh kesah, untuk meratapi nasib kita, untuk melihat keterbatasan-keterbatasan dalam kita menjalankan ibadah, tapi di balik itu semua kita tetap bisa melihat kebaikan Tuhan dalam perjalanan gereja kita sampai di usia 18 tahun. Khususnya untuk pemuda remaja, tentu saya lihat sangat kreatif, sangat kompak. Di tengah-tengah pandemi ini tidak kehilangan untuk momen-momen bersekutu, untuk punya ide-ide kreatif, melakukan persetujuan ke depannya seperti apa, bentuknya seperti apa. Itu sesuatu yang sangat menarik. Bahkan disadari atau tidak, gereja dalam menyelenggarakan ibadah online tidak lepas dari peranan pemuda remaja. Dengan lahirnya tim multimedia, lahirnya tim-tim yang lain, sangat mendukung dalam perjalanan gereja kita. Itu berarti apa? Di tengah-tengah pandemi COVID-19 muncul talenta-talenta, bakat-bakat yang baru. Mungkin dulu tidak tahu cara mengoperasikan kamera, cara mengambil gambar yang baik, tetapi dengan situasi ini, panjenengan semakin mahir, semakin mampu mengedit video, menampilkan di YouTube dan sebagainya, punya kemampuan bakat-bakat yang baru. Itu berarti sekali lagi, di tengah-tengah situasi demikian, kita tetap mampu melihat kebaikan Tuhan. Dan saya yakin teman-teman juga bisa memberikan kesaksian-kesaksian yang lain tentang kebaikan-kebaikan Tuhan yang sudah teman-teman rasakan dalam pendidikan, mungkin lulus tanpa ujian salah satunya, tiba-tiba bisa lulus. Kemudian yang lain, sekolah dulu dilarang pakai HP, justru sekarang anak-anak dipaksa pakai HP. Itu sesuatu yang berbeda yang kita temukan di balik corona atau virus ini. Ada sesuatu yang merubah kehidupan kita. Yang biasanya jarang cuci tangan, sekarang rajin cuci tangan dan sebagainya. Sekali lagi, ada banyak hal yang bisa kita temukan dalam kehidupan ini, kebaikan-kebaikan Tuhan
dalam kehidupan kita, dalam kehidupan gereja kita. Demikian sharing dari saya, kiranya memberkati kita semua. Amin. Terima kasih. Cek. Terima kasih Pak Warto buat kesaksiannya, sungguh memberkati. Saat ini teman-teman kita mau persiapkan persembahan kita mau beri yang terbaik, kita mau pujikan persembahanku. Persembahanku ini, ku ingin Engkau menerima korban syukurku melalui pujian. Takkan pernah ku bawa selain yang terbaik, yang harum dan sejati di hadapan tatamu. Yesusku, terimalah korban syukurku ini, mengalir di hatiku sebagai persembahanku. Nah, saat ini teman-teman ada beberapa pengumuman, yaitu pengumumannya yang pertama akan diadakan Q&A pada 26 Oktober di Instagram untuk mendukung acara kita selanjutnya. Dan diharapkan partisipasi dari teman-teman semua. Terus pengumuman yang kedua ada ulang tahun dari Brian pada tanggal 14 Oktober, Putra tanggal 17 Oktober, Kania tanggal 17 Oktober, Revo tanggal 18 Oktober, dan GKJ Jebres kita tercinta ini pada 28 Oktober. Untuk merayakannya, mari kita bangkit berdiri, kita pujikan umur panjang. Panjang di tangan kanannya, di tangan kirinya kekayaan dan kehormatan sampai selamanya. Umur panjang di tangan kanannya, di tangan kirinya kekayaan dan kehormatan sampai selamanya. Selamat ulang tahun buat teman-teman yang berulang tahun pada bulan Oktober. Silakan duduk. Ya, tiba saatnya kita mau mengakhiri ibadah pada hari ini. Namun sebelumnya kita mau berdoa, saya hantarkan. Terima kasih Bapak ketika Engkau boleh menyertai ibadah online pada hari ini dari awal pertengahan hingga akhir Bapak. Mengucap syukur ketika kami bisa berkumpul Bapa untuk mendengarkan setiap ajaran firman-Mu, untuk menekuni Bapa, kiranya Engkau memberkati setiap apa yang kita peroleh agar dapat berguna untuk kehidupan kita sehari-hari.
Dan Bapak, tak lupa kami juga berdoa untuk teman-teman kita yang berulang tahun. Kita juga berdoa untuk gereja kita yang berulang tahun, Bapak. Agar setiap apapun Bapak yang mereka peroleh menjadi berkat untuk kehidupannya, untuk keluarganya, untuk setiap apapun yang mereka lakukan. Engkau berkati Bapak, Engkau pakai mereka, Engkau dewasakan mereka di pertambahan usia mereka. Saat ini Bapak, kami mau mengakhiri ibadah online pada hari ini. Kiranya Engkau memberkati setiap apapun yang kami sudah peroleh, Yesus. Saat ini kami berserah Bapak, Engkau berkati setiap acara kami, aktivitas kami selanjutnya, Yesus. Semuanya doa kami persembahkan hanya untuk Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Tiba saatnya kita untuk mengakhiri. Mari kita bangkit berdiri, kita pujikan Allah itu baik. Kasih